إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan marilah kita susul keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan dan dosa. Dan marilah kita bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang mulia, yang baik. Begitulah Nabi menasihatkan kepada kita ketika beliau menyampaikan pesan ini kepada sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menceritakan tentang kehidupan para nabi dan para rasul, agar kisah mereka kita jadikan sebagai hikmah, pelajaran, ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Di antara kisah yang Allah kisahkan adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah yang luar biasa sehingga Allah namakan surah Nuh di dalam Al-Quran. Nabi Nuh seorang nabi dan seorang rasul dan termasuk ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jarak antara Nabi Adam dan Nuh 10 qurun, yaitu 10 qurun. Qurun jamak dari qarnun, yaitu 1 abad 100 tahun kalau hitungan kita. 10 abad berarti 1000 tahun. Ada yang mengatakan qarn di sini adalah generasi. Sebagaimana Nabi mengatakan khairul qurun qarni tsumma allazina yalunahum tsumma allazina yalunahum. Sebaik-baik qarn, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kita serahkan hitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kana baina Adam wa Nuh 10 qurun wa hum 'ala al-Islam. Dulu jarak antara Adam dan Nuh 10 qurun, dan semuanya mereka masih muslimin, belum ada kekafiran, belum ada kesyirikan. Ada perbuatan maksiat, ada perbuatan dosa besar, tapi tidak sampai kepada perbuatan kufur dan kesyirikan. Hingga hadirin sekalian, sebelum diutusnya Nabi Nuh, manusia saat itu mulai berubah. Ketika 5 ulama di antara mereka meninggal dunia. 5 ulama ini namanya Wadda wa Suwa wa Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra. Katanya Ibnu Abbas, ketika ulama-ulama ini meninggal dunia, mereka para wali-wali ini, ahli-ahli ibadah, orang-orang yang saleh ini meninggal dunia, maka setan membujuk mereka agar nama-nama mereka disebut. Kemudian wajah-wajah mereka dilukis. Lukisan mereka kemudian dipajang di rumah-rumah mereka, di tempat majelis-majelis mereka. Belum disembah masih. Sehingga datang generasi berikutnya. Setan membujuk generasi ini yang jauh dari ilmu, sudah berganti generasi. Mereka jauh dari ilmu agama, hingga setan mengatakan, jadikanlah patung berwujud wajah mereka. Maka mereka membangun patung, membuat patung dengan tangan-tangan mereka, belum disembah.
Hingga kemudian setan mengatakan, sembahlah mereka. Akhirnya mereka menyembah. Awalnya disuruh untuk berbuat lebih, bersikap lebih, mencintai yang berlebihan, mengunjungi kuburannya, mengelus-elus kuburannya, hingga akhirnya dibuatlah patung, kemudian disembah. Itulah awal sejarah kesyirikan dalam sejarah manusia. Karena al-ghulu fis salihin, melampaui batas bersikap terhadap orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Inilah terjadi kesyirikan pertama kali dalam sejarah manusia, hadirin sekalian. Hingga akhirnya diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dari keturunan mereka, Bani Rasib. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Nuh diutus sebagai Nabi ketika umurnya sudah 480 tahun. Ada yang mengatakan 350 tahun baru diutus. Ada yang mengatakan dia diutus sebagai Nabi umur 40 tahun. Itu perkiraan para ulama. Kita serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Yani 950 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Nuh berdakwah mengajak kaumnya agar kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman mengabadikan perkataan Nabi Nuh dalam surah Al-A'raf ayat 59, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah. Janganlah kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. "Inni akhafu 'alaikum 'azab yaumin 'azim." Sesungguhnya aku takut kepada kalian tertimpa azab di hari yang sangat besar, yaumul qiyamah, yaumun 'azim. Begitulah Nabi Nuh, hadirin sekalian, berdakwah kepada kaumnya. Sehingga pernah Nabi Nuh bermunajat kepada Allah, mengeluhkan usahanya ini begitu panjang dan sangat berat. Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Ya Rabb, ya Allah, aku seru kaumku itu, aku dakwai mereka lailan wa nahara. Lailuhu da'wah wa naharuhu da'wah. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Setiap hari 950 tahun berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak menambah kecuali tambah lari mereka. Tidak menambah pengikut kecuali bertambah lari. 950 tahun. Ibnu Abbas mengatakan tidaklah pengikutnya Nabi Nuh kecuali 80 orang. Imra'ah wa rajul, laki dan perempuan. Sebagian mereka 72. Sebagian mereka pengikutnya hanya 10 saja. Nabi Nuh seorang yang fasih dalam berbicara. Semua dakwah sudah dia lakukan. As-salib mukhtalifah. Semua apa itu sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni da'utu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Yang sungguh sangat menyakitkan, hadirin sekalian, kaumnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, maka mereka menaruh tangan-tangan mereka ke kuping-kuping mereka. Tidak hanya itu, kemudian mereka menyibak pakaian mereka, menutup wajah-wajah mereka agar tidak melihat Nabi Nuh alaihissalam. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Terus mereka bertambah sombong. Thumma inni da'awtuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, seluruhnya dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam agar mereka kembali beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan ini, penyembahan berhala. Di saat mereka sendiri didatangi sama Nabi Nuh alaihissalam, di saat mereka lagi di rumah didatangi, di saat mereka lagi bersama-sama diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawaban kaum mereka, hadirin sekalian? Mereka mengatakan, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Al-mala' qadatul qaum, ru'asaul qaum, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kaya. Di antara mereka mengatakan, ya Nuh, kami anggap kamu sebagai orang sesat. Itulah tuduhan kepada Nabi Nuh, dianggap sesat. Padahal Nabi Nuh mengajak kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian mereka juga mengatakan, "Ma naraka illa basyaram mislana." Ya Nuh, kami tidak menganggap kamu ya Nuh kecuali manusia seperti kami. Tidak ada istimewanya kamu. "Wa ma naraka taba'aka illa allazina hum aradhilana badiyar ra'yi." Dan kami tidak menganggap kamu ya Nuh kecuali orang yang mengikuti kamu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang bodoh. Begitulah tuduhan-tuduhan dialamatkan kepada dai yang besar ini. Dai yang sabar, yaitu dituduh bahwa pengikutnya orang miskin kebanyakan, kemudian pengikutnya juga bukan orang yang cerdas, orang-orang bodoh, bahkan puncaknya Nabi Nuh dituduh majnun. Wa qalu majnunun wasdujir. Mereka mengatakan Nuh adalah seorang yang gila yang pernah diancam oleh kaumnya. Begitulah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Nuh alaihissalam, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar Nabi Nuh berhenti berdakwah, karena percuma sudah, tidak akan beriman kecuali yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuh, sudah cukup ya Nuh, jangan berdakwah lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman." Tidak ada yang beriman dari kaummu setelah ini ya Nuh, kecuali yang sudah beriman, kecuali yang sudah diberikan petunjuk. Ini yang kamu harus jaga. Sedangkan mereka tidak akan beriman lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Maka Allah mengatakan, "Fa'auhayna ilaihi an isna'il fulk bi'ayunina wa wahyina." Kami wahyukan kepada Nuh agar membuat al-fulk, yakni safina, kapal, dengan arahan dari kami, dengan ilmu dari kami. Maka Nabi Nuh membuat kapal Safinah, kapal yang besar dalam sejarah. Pertama kali dalam sejarah manusia yang membuat kapal adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian hadirin sekalian, ketika sudah membuat kapal, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan isyarat, memberikan tanda, fa idza jaa amruna wa faratan nur fasluk min kulli zawjayn itsnaini wa ahlak illa man sabaqa alaihi alqaul minhum wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Apabila telah datang di dalam tanur muncrat air itu sebagai tanda ya Nuh, kemudian ajaklah setiap satu pasang dari hewan, kemudian juga keluargamu dan orang-orang yang mengikuti kamu, kecuali orang-orang yang berbuat zalim yang mereka sudah ditakdirkan akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Ya Allah, aku kalah ya Allah, maka tolonglah aku. Kemudian juga Nabi Nuh berdoa, "Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan engkau tinggalkan seorang pun di bumi ini yang kafir, kecuali engkau hancurkan mereka. Karena jika engkau biarkan mereka, innaka intadharhum yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak melahirkan kecuali orang yang fajir kafir. Itu doa Nabi Nuh fi muntahal ghadab, puncak daripada kemarahan. 950 tahun hadirin sekalian tidak mendapatkan pengikut kecuali sedikit saja, tapi dia bersabar. Begitulah hidayah. Yang jelas Nabi Nuh sudah menyampaikan, wa ma 'alaika illa al-balagh. Al-hidayah bihadillah subhanahu wa ta'ala, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengazab kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan, "Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir." Kami bukakan pintu-pintu langit agar menurunkan seluruh air-air yang sangat deras sekali. Tidak hanya itu, wa fajjarnal arda uyuna, dan kami suruh agar bumi-bumi mengeluarkan mata airnya, mengeluarkan airnya, dan semuanya keluar. Al-ma' minas sama' wal ma' minal ard, bertemu ala amrin qad qadir. Itulah yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, mereka lebih memilih ibadah kepada sanam, kepada berhala-berhala, daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh, "Irkabu fiha bismillah." Naiklah kamu ya Nuh ke perahu
dengan mengucapkan bismillah. Irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Air yang begitu dahsyat, banjir taufan. Tidak ada pernah dalam sejarah banjir yang menenggelamkan alam ini kecuali pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai peringatan agar jangan sampai setelah itu manusia berbuat syirik lagi, terlalu berlebihan kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Allah sampai mengatakan wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, di mana kapal itu membawa mereka banjir yang besar yang ombaknya melebihi gunung. Gunung yang tertinggi semua tenggelam. Semua binatang-binatang darat meninggal dunia. Mati semuanya kecuali yang ikut dengan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Lihat kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Nuh terombang-ambing dalam air yang begitu besar itu 6 ashur, yaitu 6 bulan. Baru setelah itu wastawat alal judi, dan berhentilah kapal itu, tertambatlah kapal itu di pegunungan Judi di daerah Irak sana, sebagaimana yang diterangkan oleh ahli sejarah. Ada cerita khusus hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi azab, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaumnya Nabi Nuh. Ada salah satu anaknya Nabi Nuh yang tidak mau ikut bersama Nabi Nuh. Sebagai seorang ayah, hatinya suka sama anaknya. Yuhibbu waladahu. Begitulah seorang ayah. Walaupun anaknya rusak barangkali, atau anaknya kafir, dia masih punya harapan. Barangkali ada petunjuk, barangkali ada hidayah. Ini anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak mau ikut dengan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana. Ya waladi irkam ma'ana. Naiklah kamu bersama kami. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Kesini wahai anakku, kesini. Itulah Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang ayah. Yuhibbu waladahu. Mungkin ada petunjuk fi akhir lahzah. Tapi ada orang sekarang hadirin sekalian tidak peduli sama anaknya. Anaknya tidak ngerti agama, bodoh, dibiarkan saja, tidak diajari. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, walaupun di akhir kesempatan Nabi Nuh masih mengajak, menasihati anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kesini kamu, jangan termasuk orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Anaknya yang kafir mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Wahai abah, aku akan naik ke atas gunung. Gunung ini yang melindungi aku dari air. Lihatlah hadirin sekalian, orang kafir sombong, merasa lolos dari hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan kepada gunung. Kenapa tidak minta perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan gunung? Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Qala la asimal yawm min amrillah illa man rahim. Tidak ada hari ini yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah anak itu, ditelan oleh ombak yang begitu besar. Nabi Nuh merasa menyesal, merasa menangis, sehingga dia mengeluhkan hal ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nada Nuhu rabbah. Maka Nabi Nuh bermunajat kepada Tuhannya. Faqala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sungguhnya ini ibni, waladi, min ahli, dari keluargaku, buah hatiku ya Allah. Tapi dia sudah meninggal dunia, sudah mati. Wa inna wa'dakal haq, dan kau pernah berjanji akan menyelamatkan keluargaku, dan janjimu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin. Itulah yang terjadi Nabi Nuh. Dia mengatakan kepada Allah seperti itu. Akhirnya Nabi Nuh ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan dari keluargamu. Walaupun dia buah hatimu, darah dagingmu, dia bukan anakmu. Karena dia kafir, terputus daripada kekeluargaan. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalan ghairu salih. Ini bukan amalan yang baik ya Nuh. Anakmu berbuat kekufuran, kesyirikan. Mati sudah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Fala tas'alni ma laysa laka bi ilmun. Jangan engkau minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya ya Nuh. Itu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu ya Nuh,
Jangan seperti orang bodoh kamu. Jangan sampai seperti orang bodoh. Jangan minta sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Nuh minta taubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Jika tidak engkau ampuni aku, tidak engkau rahmati aku termasuk orang-orang yang merugi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khaliluhu min khalqihi wa safiyuhu ba'athahu rabbuhu hadiyan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Minimal di sini adalah tidak boleh kita ini berlebihan dalam bersikap terhadap orang-orang yang saleh, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Karena syaitan menggoda, menyesatkan manusia. Khutwatus syaitan fi idlalin nas, tidak langsung. Cara syaitan menggoda manusia tidak langsung. Cara menyesatkan tidak langsung. Khutwa ba'dal khutwa. Oleh karena itu Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti jalan-jalannya syaitan. Mungkin pertama mencintai, kemudian melukis, kemudian membuat patung, kemudian akhirnya menyembah. Dan yang kedua hadirin sekalian, al-jahal bid-din, bodoh dalam masalah agama juga berbahaya sekali. Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha mendidik anaknya, tapi begitulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salah satu istrinya dihukum sama Allah, termasuk yang ditenggelamkan. Tidak harus walaupun suaminya seorang nabi, istrinya mendapatkan hidayah. Walaupun ayahnya seorang nabi, anaknya mendapatkan hidayah. Tidak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan hadirin sekalian, cerita ini bisa memberikan kepada kita pelajaran yang berharga. Begitu pentingnya tauhid. Dan inti daripada dakwah para nabi adalah tauhid. Jika masyarakat tersebut tauhidnya beres, maka negara akan sukses. Tapi bila terjadi kesyirikan-kesyirikan, tidak ada bahagianya negeri tersebut, akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud du'awat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فأقم الصلاة.